Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin as-sadiqi wa'dil amin. Hayya nabda liqa'ana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana wal afu minkum li annana nuqaddimu al-liqa alal asal eh nahnu naltaki bikum fi usbu'il ghad fi lakinna usbu'ul ghad usbu'al ghad nah indana ayamul utlah laisa yaum ayam di mana ayam di anna indana yaumul khamis utlah wal jum'ah eh azunu utlah kadalik apa cuti bersama. Semua asabat kadalika lianna kuntu fi Jakarta inda idin hatta wah yasub lau masalan eh apa namanya naqidul liqa fi inda safar. Ya. Oke, tayyib fa insyaallah askurukum ala khudurikum wa istiama'ikum ala hadihil fursah fa nurid an nasma' ba'da minkum li ana al-baqi lana faqat salah satu liqa atau salah suliqaat ya eh fa nastafid insyaallah min hadihi al-baqi lana wa al-an naqra uh, uh, lau masalan lau qaronna masalan Ustaz al-maqala as'ab min qabl sorry eh li'ana adatan fi tariqatil bahas fi manhajil bahas kaifiyatu bahsi an nazriyatil iktisadil kulli laisa yumkin as'ab lima dari ana san na'malu ma'a ekonometrik. Nah, biasanya pakai ekonometrik ya. Kenapa? Ini mungkin saya jelaskan dengan bahasa Indonesia karena postur dan bentuk data. Kalau mikro itu kan kita mengambil dari apa nah pelaku ya, dari misalnya kemarin ada yang pembayar zakat berarti sekian orang pembayar zakat. Tapi makro datanya tidak hanya bisa sebagian kecil, kan sebagian besar. Otomatis datanya dari mana? Datanya ada di laporan-laporan Biro Pusat Statistik atau keseluruhan data nasional yang sering ada pendataan terpusat. Contoh pendataan terpusat adalah misal terkait dengan aktivitas bank, maka data-data makro bisa kita temukan di website Bank Indonesia. Ya, ini kalau teman-teman nanti lau kuntum lau sirtum eh Dewan Pengawas Syariah di perbankan ya harus mulai familiar dengan istilah-istilah itu ya. Karena keputusan bank itu lebih rumit lagi ya. Koperasi masih mending. Bank itu rumit karena aturan dan lain sebagainya ya. Jadi cukup apa namanya pasti ada aturan-aturan nasional yang wajib diikuti berdasarkan macam-macam lah ya. Nah, nanti ada namanya itu apa istilahnya itu interbank rate ya. Interbank rate itu tingkat antar bank. Mungkin interbank syariah, Islamic interbank rate juga. Jadi tingkat imbal hasil pinjaman antar bank syariah itu ada juga. Itu biasanya skala nasional. Nah, skala-skala nasional kayak gini itulah yang menjadi indikator makro. Dan juga misalnya pertumbuhan ekonomi ya, kemudian dan lain sebagainya. Apa namanya kemudian masuknya dana investasi asing ke Indonesia itu juga variabel makro. Karena apa? Karena ketika semakin banyak investasi masuk, berarti ada kemungkinan ekonomi kita bisa tumbuh lebih besar ya. Memang ini dunia sedang mengalami krisis ya akibat kama syahid nama
ma tah ma yahdusu fi al-asura baina Amerika wa kadalika Iran. Ya, ini udah sangat yuz'iju iktisadul alam ya. Jadi lumayan terganggu ya. Jadi banyak aktivitas perdagangan yang apa namanya ini sebenarnya menjadi ranah pelajaran yang sangat besar ya. Dulu itu sebenarnya nanti politis itu juga akan punya dampak pengaruh terhadap ekonomi ya, blokade dan lain sebagainya. Oke, Tayyib nahnu la nutawil kalam wa sa'uti al-waqt au liman kana musta'idan lakin sa'ad'u awalan masalan min Abdul Aziz kama qad amada arsaltu bitelepon in yumkin musta'id fi usbu'il qad kayak lakin ana la adri Muhammad al-Ragi hal anta musta'id al-yaum yumkin nuakhirukum fi liqa al-qadim atau atali atau yumkin Ustadz Lian Riki eh ini nam atau man awal saya yukadim Ustadz Adi Akid atau Arsyad Arifi mungkin Mustahid Kadarik atau Ustazah Saidah Sa'idah, Ustaz. Saidah oke Tayyib ala kulli hal hada huwa tadrib wa kadalika mada proses ya proses belajar pakai bahasa Indonesia boleh kayak pada boleh yang penting belajar menyampaikan bacaannya yang dibaca dari artikel terkait makroekonomi. Waktu dan layar kami persilakan kepada Ustazah Saidah. Nah, hal صوتي واضح أستاذ؟ Wadih, wadih insya Allah. طيب إذا أنا سأعرض الشاشة أولا. Naam. نعم، هل الشاشة موجودة؟ Mau mewujud, mewujud, موجودة يا mangdur, أستاذ. mangdur. طيب نعم. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب نشكر أولا على فضيلة أستاذ على هذه الفرصة. فإن شاء الله أنا سأقدم لكم آه، ما قرأت في هذا البحث الذي اخترته، وهو على عنوان The Impact of COVID-19 on the Performance of Islamic Bank in the MENA Region. Yang dalam bahasa Indonesia itu adalah dampak COVID-19 terhadap kinerja bank syariah di wilayah MENA. Jadi wilayah MENA ini adalah singkatan dari Middle East and North Africa. Nah, Al-Bahith penulisnya adalah Hani El Sharani ya, yang dipublikasi di ISRA International Journal of Islamic Finance volume 15 nomor 1 tahun 2023. Dan berikut Anda sertakan link tahmil. Taib. Wa amma mulakhas al-bahath di Indonesia. Jurnal ini merupakan studi empiris di bidang keuangan Islam yang mengkaji hubungan antara pandemi COVID-19 dengan kinerja keuangan perbankan syariah di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, atau yang disingkat dengan MENA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data keuangan historis untuk menganalisis bagaimana guncangan eksternal berupa krisis kesehatan global memengaruhi indikator-indikator fundamental perbankan syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah dalam kondisi stabil maupun kondisi kritis. Nah, jadi sebelum COVID-19, bank-bank syariah itu secara umum dikenal memiliki ketahanan finansial yang lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi krisis. Nah, ini telah terbukti
terbukti dalam berbagai studi terkait krisis keuangan global di tahun 2008 sampai 2009, di mana lembaga keuangan syariah itu mampu mengelola resiko likuiditas dan mempertahankan profitabilitas berkat prinsip-prinsip Islam. Namun, pandemi COVID-19 ini menghadirkan tantangan yang berbeda secara fundamental. Tidak seperti krisis finansial di tahun 2008 yang bermula dari sistem keuangan itu sendiri, tapi COVID-19 ini bisa kita katakan faktor luar ya, adalah krisis kesehatan yang kemudian akhirnya menghancurkan ekonomi real secara masif. Di mana lockdown berkepanjangan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, ribuan perusahaan bangkrut, dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan mereka pada bank pun runtuh secara dramatis. Khususnya di kawasan MENA, karena tekanan ini diperparah oleh dua faktor tambahan. Pertama, kawasan MENA ini sangat bergantung pada sektor minyak yang harganya anjlok drastis pada tahun 2020. Lalu yang kedua juga sektor pariwisata yang menjadi andalan beberapa negara seperti Maghrib, Maroko, atau Uni Emirat Arab. Itu juga lumpuh total. Jadi kombinasi krisis ini pun sangat menghancurkan atau bisa dibilang krisis yang sangat besar bagi perekonomian MENA dan perbankan syariah di dalamnya. Nah, adapun tujuan penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang saling melengkapi. Yang pertama adalah mengeksplorasi pengaruh COVID-19 terhadap berbagai indikator keuangan dan operasional bank syariah di kawasan MENA, mencakup resiko likuiditas, struktur modal, resiko kredit, efisiensi manajerial, dan profitabilitas. Yang kedua adalah menilai dan membandingkan faktor-faktor penentu kinerja bank syariah di beberapa negara MENA sebelum pandemi dan selama pandemi. Adapun manhajiyatul bahar, metode penelitiannya adalah yang pertama, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk melihat perkembangan kinerja bank syariah dari tahun 2018 hingga 2021. Lalu yang kedua adalah uji T atau disebut T-test untuk membandingkan proksi keuangan bank syariah sebelum dan selama pandemi. Jadi metode ini tuh T-test ini digunakan untuk membandingkan secara statistik rata-rata indikator keuangan bank syariah antara periode sebelum pandemi dan selama pandemi. Jadi T-test ini membantu memastikan apakah perbedaan yang terlihat itu benar-benar signifikan secara statistik dan bukan sekedar kebetulan saja. Lalu yang ketiga adalah menggunakan model regresi berganda, di mana untuk menilai faktor-faktor penentu profitabilitas bank syariah. Baik. Wa syaklul bayanatil bahar, dan bentuk datanya data keuangan sekunder yang mencakup periode 4 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Lalu data berbentuk rasio-rasio keuangan sebagai indikator kinerja seperti ROA, return on asset, ROI, on equity, risiko kredit, risiko likuiditas, serta variabel eksternal seperti PDB, inflasi, dan harga minyak. Jadi ini juga sebenarnya menarik. Setelah membaca ini, Ana banyak belajar mustalah-mustalah jadidah di bank syariah. Seperti di sini ROA di sini untuk sebenarnya mengukur seberapa efisien bank menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Lalu ada ROE mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal yang ditanamkan oleh pemilik bank. Seperti itu. Adapun sumber data ini berasal dari laporan tahunan bank dan database Orbis Bank Fokus, di mana sampel terdiri dari 45 IBS dari Bahrain, Mesir, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Tunisia. Wa amma nataijul bahar, maka di sini yang pertama adalah
eh, dampak COVID-19 terhadap indikator makro ekonomi. Jadi seluruh indikator ekonomi kawasan MENA memburuk tajam pada tahun 2020, di mana rata-rata pertumbuhan GDP-nya itu anjlok dari plus 0,67% di tahun 2019 menjadi minus 2,91% di tahun 2020. Maka artinya ekonomi kawasan menyusut, di mana harga minyak rata-rata turun dari 64,34 US dollar di tahun 2019 menjadi 41,48 US dollar di tahun 2020. Dan inflasi justru melonjak dari 2,02% menjadi 9,51%. Namun pada tahun 2021 memang terjadi pemulihan parsial. Jadi GDP-nya itu kembali positif dan harga minyak pulih di 70,69 US dollar. Meskipun inflasi terus meningkat. Lalu yang kedua adalah dampak terhadap profitabilitas bank syariah. Jadi profitabilitas bank syariah itu terpukul sangat keras karena uh, ROA-nya rata-rata turun dari 0,18 menjadi minus 0,35. Artinya bank rata-rata mengalami kerugian pada tahun pandemi. Lalu juga ROE-nya juga turun dari 3,27 menjadi 2,5. Pada 2021 terjadi pemulihan, tetapi kedua angka ini masih jauh di bawah level pra-pandemi di tahun 2018 sampai 2019. Lalu ada juga dampak yang ketiga adalah dampak terhadap indikator resiko dan efisiensi. Resiko kredit meningkat dari 7,38 2019 menjadi 8,19 di tahun 2020, mencerminkan semakin banyak nasabah yang akhirnya gagal bayar, sehingga gagal bayar ya. Lalu resiko likuiditasnya juga naik dari 77,16 menjadi 78,52. Struktur modalnya juga justru menurun dari 19,19 menjadi 15,58. Bank menjadi lebih rentan dan efisiensi manajerial merosot drastis dari 0,32 menjadi 0,11. Nah, maka mencerminkan kemampuan bank menghasilkan pendapatan yang jauh melemah. Adapun aktivitas non tradisional bahkan masuk zona negatif minus 0,02. Dan ini juga Ana juga baru belajar mustalah dari kata efisiensi manajerial, di mana ini tuh artinya adalah kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional relatif terhadap pendapatannya. Di mana dia diukur melalui rasio biaya terhadap pendapatan bersih. Jadi jika rasionya rendah, semakin rendah, maka semakin efisien bank dalam mengelola operasinya. Seperti itu. Lalu berikutnya dari hasil penelitian adalah hasil uji T, tadi uji T, perbedaan sebelum dan selama pandemi. Jadi uji T menunjukkan bahwa perbedaan signifikan secara statistik terjadi pada resiko kredit, lalu resiko likuiditas, efisiensi manajerial, ROA dan ROE. Artinya pandemi benar-benar mengubah kondisi bank secara nyata, bukan sekedar fluktuasi acak saja. Sebaliknya, ukuran bank juga, struktur modal, dan aktivitas non-tradisional tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Lalu berikutnya adalah hasil regresi, di mana determinan profitabilitas. Ini adalah temuan paling penting, paling krusial pada penelitian. Karena sebelum pandemi di tahun 2018 sampai 2019, faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi profitabilitas itu ada resiko kredit, resiko likuiditas, ukuran bank, efisiensi manajerial, dan harga minyak. Namun, selama pandemi hanya 3 faktor yang tetap signifikan, yaitu resiko kredit, dan efisiensi manajerial, dan harga minyak saja. Adapun variabel lain seperti GDP, inflasi, struktur modal, dan lain-lain tidak lagi menjadi penentu signifikan selama periode krisis. Lalu, ar-ra'yu min hadhil maqalah, pendapat atau inspirasi dari artikel ini. Sebenarnya banyak sekali ya, apalagi mustalah-mustalah jadidah ada.
وأنا تعلمت من هذا البحث الأول هنا tidak ada sistem yang imun terhadap semua krisis. Selama bertahun-tahun, bank syariah diklaim lebih tangguh dari bank konvensional karena apa? Prinsip-prinsipnya yang berbasis nilai Islam. Dan memang krisis 2008 membuktikan klaim itu. Namun COVID-19 membuktikan sesuatu yang berbeda. Tidak ada sistem yang imun terhadap semua jenis krisis. Karena ROA Bank Syariah MENA turun ke angka negatif minus 35. Jadi ROA itu tadi apa probabilitas efisiensinya pada tahun 2020. 2020. Maka di sini mengajarkan kita bahwa setiap sistem perlu terus diuji dan dievaluasi eh, bukan untuk dilemahkan tetapi untuk diperkuat dengan cara yang lebih realistis. Itu. Lalu nomor dua, strategi yang berhasil di masa normal tidak otomatis berhasil di masa kritis. Salah satu temuan paling menarik juga adalah bahwa determinan profitabilitas bank syariah berubah secara dramatis antara masa normal dan masa krisis, di mana masa normal 5 faktor penentu kesuksesan, tapi di masa pandemi hanya 3 yang tersisa dan relevan, yaitu resiko kredit, efisiensi manajerial, dan harga minyak. Jadi ini adalah salah satu pelajaran paling umum sebenarnya dari jurnal ini dan berlaku jauh melampaui di dunia perbankan sebenarnya. Karena dalam dunia bisnis pun kita sering membuat SOP berdasarkan kondisi normal. Namun ketika krisis datang, SOP tersebut bisa menjadi tidak relevan. Seperti itu. Rakmu Astalis. Variabel efisiensi manajerial terbukti signifikan mempengaruhi profitabilitas bank syariah baik sebelum maupun selama pandemi. Bahkan dampaknya menjadi lebih besar selama krisis. Bank yang mampu mengendalikan biaya operasionalnya tetap bisa menghasilkan keuntungan meskipun pendapatan anjlok. Jadi ini bukan sekedar temuan akademik, tapi ini bisa dikatakan sebagai konfirmasi ilmiah dari prinsip yang berlaku di semua aspek kehidupan. Di saat penghasilan turun, akhirnya kemampuan mengelola pengeluaran itu menjadi satu-satunya variabel yang benar-benar dalam kendali kita. Yang keempat adalah harga minyak terbukti menjadi determinan eksternal paling dominan bagi profitabilitas bank syariah memang. Dan ketika harga minyak anjlok bersamaan dengan pandemi, dampaknya juga berlipat ganda. Peneliti secara eksplisit merekomendasikan agar bank syariah mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Jadi negara-negara MENA ini telah puluhan tahun menikmati kemakmurannya itu dari minyak. Tetapi uh, sebenarnya ini juga menciptakan ketergantungan yang sistematik yang berbahaya. Ketika satu sumber penghasilan terguncang, maka sebenarnya seluruh sistem itu terguncang. Lalu yang kelima adalah pemulihan butuh waktu dan tidak selalu sempurna. Pada tahun 2021, kondisi Bank Syariah MENA mulai membaik. ROA naik dari minus menjadi 0,11, ROE juga naik dari 2,05 menjadi 2,74. Vaksinasi dan pemulihan ekonomi membawa harapan. Namun data juga menunjukkan dengan jelas bahwa level 2021 masih di bawah level 2018 sampai 2019. Pemulihan terjadi tetapi belum tuntas. Sehingga pemulihan dari krisis besar sebenarnya hampir tidak pernah berbentuk garis lurus ke atas ya dan jarang langsung kembali ke titik semula. Tapi tidak selalu kembali persis seperti semula ini, tetapi bisa menjadi lebih bijak sebenarnya dan lebih kuat dan lebih siap menghadapi krisis berikutnya. Meskipun ya butuh waktu untuk sampai ke sana. Nah, hal anak akro hada ya Ya, Ustaz? lah bahasa itu populasinya ya jadi dari 20 negara dan lain sebagainya. Ya syukron ala arat alaha dan arat ya Ustazah yang anak saya turut senang dan bangga bisa apa namanya Ustazah Saidah menikmati mungkin tidak selalu 100% gitu ya tapi banyak pelajaran yang diambil tadi. Jadi contoh misalnya Ustazah Saidah saya misalnya satu pertanyaan lah misal ketika membaca itu kan itu tadi ya itu
istilahnya paper itu kayak sebuah suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Dia mengumpulkan sekian puluh data gitu. Kalau misal menurut Ustazah Saidah misalnya ya, ini kita sekarang sekarang kira-kira apakah ada krisis untuk saat ini misalnya untuk keadaan ekonomi saat ini nih gimana Ustazah Saidah? Menurut pendapat Ustazah Saidah, Lagi krisis-krisisnya juga sih Ustaz di Eh, Indonesia ini ya. diantaranya Apalagi diantaranya isu karena MBG, isu MBG MBG terus salah satu. terus alokasi ya Mm, alokasi MBG kemudian yang lain dan juga seperti eh, ya harga karena harga mungkin mempengaruhi dari tadi war apa peperangan saat ini juga ya. peperangan ya akibat peperangan itu harga-harganya mulai naik. Naik betul. Oke. Ya, itu diantaranya ya. Jadi dan ini menarik tadi kalau singgungan dari krisis ya. COVID-19 itu intinya itu saya suka kata-katanya dia jujur ya mengakui bahwasanya eh, ekonomi syariah itu memang paling tahan krisis. Tapi tidak semua krisis kemudian tidak ada dampaknya. Contoh COVID. Kalau nggak salah itu kalau krisis 2008 itu kan krisis lembaga keuangan konvensional ya, yang diawali di salah satu lembaga Lehman Brothers di Amerika. Yang itu kita nggak ada kaitannya karena kita di syariah itu kan apa namanya project base ya, ada akadnya, ada aktivitas ekonominya sehingga kita tidak terdampak. Kemudian juga tahun 98. Nah, teman-teman masih ingat 98? 98 itu kan fenomena keunggulan dari apa namanya? Bank Muamalat. Nah, cuma Bank Muamalat sekarang sedang ya ini cukup bersaing juga dia di era digitalisasi ini ya. Tapi itu menjadi salah satu bukti. Nah, ada istilahnya mungkin kekuatan-kekuatan dari lembaga keuangan syariah dalam menghadapi krisis, terutama mungkin krisis di sektor keuangan. Tapi untuk COVID ini hampir semua kena. Dan ini juga perang ini, misalnya ya, perang Iran di Amerika dan Israel ini juga sepertinya akan cukup memberikan dampak luar biasa. Ini saya kasih gambaran juga ya. Jadi apa yang salah satu pengaruhnya? Orang semakin hati-hati, lembaga keuangan semakin hati-hati. Karena apa? Karena risiko semakin besar. Karena apa? Karena harga-harga naik dan ekonomi tidak berjalan mulus ya, karena ada sebagian bahan pokok yang naik. Sehingga itu menjadi tantangan sendiri. Salah satunya kemarin ini moga-moga ada beberapa yang dari koperasi ya, Pak Ustadz Rahmat Kurnia apa ya. Dan di antaranya koperasi syariah itu mulai kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank karena mereka seperti menaikkan resiko dari koperasi-koperasi syariah dan tidak sedikit juga koperasi syariah sekarang yang sedang kurang sehat. Atau nggak tahu juga mungkin ada instruksi pemerintah supaya aliran dana bank itu untuk koperasi Desa Merah Putih atau MBG gitu ya. Saya juga kurang tahu gitu lebih ke politis ya. Tapi begitulah adanya. Jadi eh, ini yang menarik ya. Jadi moga-moga itu menjadi praktikal ya. Tadi tahu ROA, ROE, kemudian sebenarnya NPL. Nah, Ustazah Zaida harus ada di terutama kalau nanti berkecimpung di koperasi syariah atau koperasi wanita syariah itu kita sering salah satu tantangan utama adalah NPL. NPL itu adalah non performing loan. Artinya adalah lembaga keuangan memberikan pinjaman tapi pinjamannya nggak balik. Berarti nggak perform gitu ya. Artinya apa? Bisa jadi uangnya umat, uangnya koperasi syariah itu bisa hilang. Karena apa? Dialirkan tapi nggak balik. Entah karena kerugian ataupun yang lainnya. Ya, itu menjadi pelajaran itu NPL tuh ya. Dan perlu ditagih juga. Kadang-kadang problemnya ya ini ada satu klasik juga ini kisah nyata juga ya. Jadi ternyata selama ini juga masalah tuh bukan hanya sekedar menjadi marketing pembiayaan ya, supaya banyak orang yang memakai pembiayaan dari kita. Tapi salah satu
oke, banyak yang mengambil pembiayaan ke kita, otomatis peluang kita mendapatkan untung semakin besar, tapi PR juga untuk menagih. Eh, Nah, itu NPL tuh, menagih, menagih, ngasih reminder, tolong ini sudah jadwalnya angsuran. Nah, itu menjadi sebuah misi sendiri itu dalam hal kaitannya lembaga keuangan tadi NPL dan macam-macam. Nah, ini menariknya. Ini yang habis ini, yang presentasi siapa yang siap selain Ustadz, Ustazah mungkin Saidah? boleh nanya sedikit Ustadz. Oh ya, silakan, silakan, monggo. Ustadz Tapi Bayu. ini nanyanya sepertinya ke antum Ustadz. Oh iya, iya, nggak apa, nggak apa, nggak apa. Iya Ustadz, mungkin dalam waktu dekat ini Heeh, yang juga akan sangat berpengaruh terhadap heeh, ekonomi makro heeh. adalah pergantian direktur The Fed atau Oh Federal iya, Reserve, heeh, karena oh iya, Jerome Powell sudah mau turun dan akan naik direktur yang baru. heeh, Kalau direktur yang baru ini menaikkan suku bunga, otomatis rupiah akan anjlok dan iya. dolar akan menguat dan lain sebagainya gitu Ustaz. Mm-mm. Gimana menurut antum Ustaz? Oke, ya itu tantangan. Tapi gini pendapat saya teman-teman. Orang fokus pada nilai tukar, ada bagian ya itu juga ada pentingnya. Ada orang fokus juga sama misalnya ini teman-teman demam emas gitu kan. Kalau saya sebenarnya kurang setuju ya. Apa namanya? Yuk kita invest emas. Saya kurang setuju. Karena apa namanya? Intinya emas itu saya juga nggak tahu ya apakah ada dalil emas menjadi alat tukar di zaman Nabi atau sebagai salah satu takaran, iya. Tapi menumpuk emas kayaknya nggak ada di dalilnya. Tumpuklah emas gitu, nggak ada dalilnya. Cuma memang itu dipakai dalam ini gitu ya. Jadi bukan emasnya. Kalau saya ini ya dalam ekonomi, yang penting tuh aktivitas ekonominya. Ya, jadi wa kuli malu gitu kan dalam Quran. Jadi amalnya aja sekarang. Fokusnya itu kita punya aktivitas, punya usaha. Dan itu menjadi fokus ya. Jangan hiraukan harga. Kita jadi harga itu memang akan menjadi salah satu tekanan ya. Tapi menurut saya yang penting masih bisa beraktivitas tuh baik. Contoh misalnya Iran itu luar biasa itu harus sebenarnya belum banyak yang mengungkap rahasianya dia di embargo loh. Sekian puluh tahun masih bisa survive 2 bulan ngelawan Amerika. Itu ekonominya itu sudah dicekik dari dulu apa namanya. Tapi saya yakin mereka punya aktivitas ya, aktivitas ekonomi entah underground, entah pakai cara apapun yang menghindari sanksi dan juga pantauan Amerika. Tapi akhirnya mereka ini kita juga sama. Jadi eh, nanti misalnya dolar naik, berarti sebenarnya kita selalu melihat dua sisi juga. Oke, dua sisinya apa? Artinya memang untuk kebutuhan impor kita akan berdarah. Tapi apa yang menjadi ekspor itu jadi keuntungan. Jadi apa namanya ada tuh apa namanya Indana Mahfuzot ya. Maso ibu kaumin indah kaumin fa'awaid. Jadi musibah satu kaum wah dimanfaat satu ini. Jadi itu sebenarnya bukan kita dalam rangka menjatuhkan satu kaum atau kaum. Misalnya ada satu, mesti ada dua sisi lah. Ya, ini kita ini, tapi penjual ekspor kipas-kipas ini, Pak. Waduh, itu Tapi kan ya. apa namanya, impor sama ekspornya kan beda jauh Ustaz Iya, persenannya. betul. Pasti akan kita masih net impor di banyak hal, ya kan. Otomatis kita menderita. Tapi kita kan gini ya, ya ada di antara banyak hal kita kan nggak bisa mengontrol apa yang di luar kontrol kita. Kita nggak bisa mungkin mempengaruhi politik Amerika untuk tidak menggeser Jerome Powell ataupun bukan. Sehingga kita fokus saja dengan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang menjadi kontrol kita. Kita perbaiki produk kita supaya bisa masuk ekspor. Ya, misalnya kalau Ustadz Bayu ini di pondok pesantren, gimana mahasiswa internasional, santri internasional itu semakin banyak sehingga mereka itu datang dengan devisa. Challenge gitulah kan. Nah, itu apa namanya? Kemarin saya itu ada menarik itu. Saya pas apa ya oh ya salah satu pelatihan ini oh ya waktu itu saya di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ya. Waktu itu ya kebetulan alhamdulillah jurnal salah satu yang saya kelola itu kan baru saja gitu. Kemudian
saya diundang untuk sharing gitu. Terus katanya ini jurnal-jurnal yang punya reputasi internasional, sebenarnya mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa negara. Jadi daripada orang Indonesia bayar keluar, kita sudah punya jurnal internasional, akhirnya orang bisa ke sini. Kan, nah itu kita lah gimana? Kenapa kita mengkhawatirkan apa yang nggak bisa kita kontrol? Tapi kan yang bisa kita kontrol amal kita, evaluasi diri kita gitu ya. Kalau rekan-rekan di sekolah-sekolah gimana kita semakin internasional gitu. Ustaz Bayu gimana di lembaganya sudah ada internasional belum? Nah itu Nggak digenjot ada itu, Ustaz. digenjot ya walaupun mimpi nggak apa-apa kan. eh Insya Allah dengan niat baik, perbaikan dari waktu ke waktu itu ini kemarin kita di Megista Pendidikan Agama Islam tadi saya lihat salah satu story ininya ada mahasiswa India S2 lagi apa namanya proposal tesis dan sebagainya itu kan harapannya ya mungkin ada sebagian yang dipancing dengan beasiswa ya tapi semakin laun mereka datang juga dengan devisa dan itu yang kita dorong sedikit demi sedikit ya jadi kita harus apa namanya optimis lah ya nggak kalau kita akhirnya jadi takut dan nggak ngapain kayaknya itu bukan juga yang di apa namanya diajarkan ya. Ini apalagi nabi kita juga kalau takut gimana kalau Romawi semua bersatu itu mesti nggak ini juga itu bukan sebuah ini tapi pelan-pelan semakin ditingkatkan toh akhirnya juga bisa ditaklukkan gitu ya. Jadi fokus Indonesia sangat kalau sumber daya alamnya ini kan kemarin Singapura yang berdarah-darah ada banyak beberapa ini kan apa, Singapura juga bisa bertahan karena perdagangan dunia sedang nggak baik-baik saja. Dia ambil untung dari situ ketika Abu Dhabi, kota-kota perdagangan itu mengalami ini, dia sudah bingung nyari duitnya itu. Akhirnya orang-orang Indonesia ini yang mau diseret-seret sana ya. Tapi Indonesia apakah kemudian itu nggak bisa makan? Masih bisa makan. Nasi masih ada, singkong masih ada. Apa banyak lah. Kita sebenarnya sangat sebenarnya solar juga masih sangat apa ini ya sebenarnya tenaga kita itu sebenarnya juga harusnya sudah mulai ini apa solar panel maksud saya bukan solar bensin tapi solar panel untuk itu juga karena kita berada di garis khatulistiwa ada banyak banget dan menurut saya banyak sih Indonesia yang belum digarap saya harap tuh pecel itu bisa diekspor kemarin ada diskusi lele diekspor. Ya apa namanya? Ya tinggal kita ini kan apa namanya? Memang Cina yang apa namanya cukup dominan ya bisa membuat produk paling murah sehingga kita kalah ya. Contoh kemarin Krakatau Steel, Osaka Krakatau Steel itu tutup dan lain sebagainya. Ya itu sebagai ini makanya ya mungkin memberikan cambuk bersama lah semua institusi yang kita ini kan ininya kita sedikit demi sedikit tuh go global gitu ya. Kemarin ya ini Pak Bayi saya kemarin ditawarin tapi kita bisa artinya jangan ini kemarin itu ya bukan sombong bukan itu tapi kita tolak karena nggak menurut saya waktu itu ya kalau yang nawar luar negeri diterima kalau yang nawar Indonesia nggak diterima kok gitu ya jadi ada tawaran dari luar negeri awalnya ada tawaran dari dalam negeri gitu kan terus kita rapat ya kita tolak lah kita pengennya sama semua tawaran untuk conference kita hanya proses untuk artikel yang disubmit gak lama ada tawaran dari Malaysia gitu. Ini mau ini wah maaf gitu. Kita bisa tolak loh padahal bisa jadi ada aliran dana juga. Cuma kita pengen menjaga kualitas kita lebih tinggi dulu, semakin tinggi sehingga kita semakin bisa datangkan tadi moga-moga gitu ya. Devisa-devisa yang lain gitu. Tapi memang apa namanya dampak banyak ya. Baik, mungkin itu aja ya, Ustadz Bayu ya. Ini apa namanya banyak lah tapi terima kasih Ustadz Bayu ini sampai ngerti apa namanya direktur ini menarik ini emang ini kayaknya udah level leader lembaga keuangan tingkat tinggi nih gak apa-apa apa namanya tahu ya Iya, mungkin juga ini apa namanya tapi itu memang saya ngamatin syariah itu ada beberapa ininya lah mereka punya
otot yang kuat dalam beberapa hal. Jadi ya kalaupun ada imbas krisis, imbas seperti ini, adalah merah ya merah lah istilahnya ya mungkin ya. Tapi merahnya itu nggak merah yang ada yang lebih merah. Kita karena syariah kan membatasi jumlah utang dan lain sebagainya. Apa namanya itu sehingga jumlah utang kan kalau di perusahaan saham syariah kan dibatasi sampai 45%, 40%, 45%. Itu juga sebenarnya ketika seperti ini ya memang hutang itu kalau tidak di manage ya akan membuat kacau ya dari sebuah organisasi keuangan atau lembaga bisnis. Jadi itu apa namanya banyak hal ya moga-moga teman-teman ini status Saizah ini sebenarnya tinggal dikit lagi jadi influencer keuangan syariah ini kayaknya. Insya Allah. Apa namanya ada banyak menurut saya perempuan punya apa namanya mereka tuh untuk itu kan kayaknya lebih pinter ya lebih rigid gitu. Sehingga mereka sebagai analis sebenarnya sangat-sangat ini misalnya apakah keputusan menginvest apa enggak gitu ya. Jadi kemarin itu saya ada satu ini ya ini ya itu sangat disayangkan. Dan DSI ya Dana Syariah Indonesia itu tuh menawarkan peer-to-peer-nya itu katanya hampir 20-an%. Ya. Ya ada nggak umat Islam yang terjebak banyak banget ya. Imbal-imbal itu ya. Nah harapannya Ustazah Zahida ini memperingatkan lah. Coba dipikir logis dulu. Wah ini kan syariah. Ya boleh syariah. Kita pikir logis dulu. Investasi apa itu sebesar itu? Dagang aja kadang nggak bisa sebesar itu gitu kan. Jangan-jangan nah, akhirnya kan terkuak bahwasanya itu ternyata skema Ponzi dan lain sebagainya ya. Saya juga pernah nggak? Ya pernah juga. Itu makanya saya juga memutuskan untuk fintech udah nggak ini lagi sulit itu. Aduh astagfirullah itu Kena pokoknya. Ponzi, Ustaz. Hah? Kena Ponzi. Bukan ya bisa jadi mereka ini salah satu ininya ya ini sangat disayangkan ya makanya ini PR teman-teman kita semuanya di MHES ini bahwasanya kata syariah itu sebenarnya berat pertanggungjawaban jadi ada nih dalam investigasi Metro itu bahwasanya iklan pendanaan itu ditayangkan 1.000 kali. Coba bayangkan sudah dapat misalnya nih satu project pendanaan 100 juta udah ada ditayangin lagi, ditayangin Hmm. terus. Ya, jadi ngalir terus duitnya padahal udah kan biasanya ada slot yang udah tertutup harusnya, tapi dibuka terus. Ya kan artinya tambah uang terus tambah beban juga kan mengembalikan sekitar imbal hasil 20-an%. Itu tinggi sekali. Akhirnya ya seperti itu. Itu apa namanya proyek itulah makanya nggak bener tuh apa namanya gak syariah banget bisa gitu jadi jauh sayangnya juga Dewan Pengawas Syariah bisa jadi nggak punya kontrol sampai itu ya jadi kita harus rasional saya juga sama kalau kadang ngingetin lembaga saya pokoknya hati-hati dengan imbal hasil dan moga-moga kita bisa mendidik anggota koperasi syariah kita atau nasabah kita itu bukan hanya sekedar nyari duit di sini ini nyari syariah dan nyari aman lebih baik yang dibagi sedikit tapi kita bisa survive daripada nggak ini. Contoh misalnya di saham itu sebenarnya paling syariah menurut saya. Ya, jadi satu instrumen yang umum yang paling syariah itu diantaranya saham. Kenapa? Karena di sana ada mekanisme bagi hasil yang lebih nyata. Artinya apa? Pernah suatu ketika perusahaan itu tidak mengalami untung, ya, kita tidak dibagi apa-apa. Ya memang nggak harus orang rugi kok mau dibagi. Kan masalahnya ini kan di lembaga keuangan banyak instrumen yang memaksakan kepastian. Jadi apa untung nggak untung maunya saya kasih deh. Akhirnya kan jadi ponzi itu. Betul. Orang iya kan kenapa ponzi? Karena seharusnya dia nggak bagi hasil, tapi ngomong bahwasanya kita bagi hasil dan diambil bukan dari hasil yang untung, tapi orang baru yang masuk. Nah, ponzi. Betul. Nah, itu satu. Ya, pokoknya banyak lah ya ini diskusi. Jadi kita ketamakan itu ya harus diukur gitu. Apa atau ya seharusnya kita menjauhi. Dan bahwasanya bisnis itu memang rugi, untung gitu ya. Mungkin siapa tahu dengan rugi itu semakin mendekat dengan Allah gitu kan. Kalau nggak dikasih rugi nanti tambah
ini nanti tambah jauh gitu. Tambah tamak Ustaz. Tambah tamu. Kacau juga. Oke, baik. Ini ada lagi gak yang mau presentasi? Ya, Nah, itulah Ustaz. menarik ya. Tapi saya senang teman-teman ini kayaknya Ustadz yang naik level ini. Bacaannya udah Masya Allah. Ustadz Adi Akid siap untuk presentasi? Ya, kalau siap, waktu dan layar kami persilakan. Itu siapa ini ya? Siapa lagi selain نعم Ustazah أستاذ. Saidah? Ya, monggo monggo. عفوا أستاذ، قبل أنا لم أقدم مقرأ ekonomi syariah Ustaz, yang Oh mikronya. ya ya, lah Basya. Jadi bisa Anda presentasikan sekarang Ustaz. Siap, bisa, bisa, bisa. Baik. Bisa. Nanti di habis itu disambung dulu sama makro aja ya, langsung. Yang makro. Oh, yang makro belum, yang mikro aja ini. Oh ya, mikro aja. Iya, mikro dulu Ustaz. Nah, Oh iya iya, siap siap. pekan depannya makro Oke Ustaz. oke, oke. Tayar tayar. Fadal, tafadal. Anda tampilkan dulu Ustaz. Manzur Ustaz, Mantul, mantul. Insyaallah. kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Sudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Azhar Alam telah memberikan kesempatan pada Ana untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal yang Ana pilih dari mikroekonomi syariah. Itu dengan judul artikelnya adalah Halal Awareness Impact on Processing Halal Medicines on Violet. Kurang lebih seperti itu bacaannya. Ya. Dengan artinya itu adalah kesadaran halal dan pengaruhnya terhadap keputusan dalam pembelian obat halal. Kemudian alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis PLS SEM atau panjangannya adalah partial least square structural equation modeling. Ya, jadi PLS ini itu ada sebuah metode dalam menguji hubungan antar variabel laten. Jadi model penelitian ini dikembangkan dari teori of blended pivot dengan tambahan variabel halal awareness. Nah, model ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor psikologi sosial dan kesadaran halal terhadap niat dalam membeli obat halal. Nah, kemudian abstrak dari jurnal ini berikut adalah Indonesia menawarkan peluang besar bagi sektor halal karena mayoritas penduduknya di Indonesia ini adalah beragama Muslim. Namun terdapat kekurangan yang cukup mencolok dalam ketersediaan obat-obatan yang bersertifikat halal. Yang ini menjadi hal yang sangat mengejutkan mengingat peran penting obat dalam kehidupan manusia itu begitu besar kebutuhannya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kesadaran terhadap praktik halal dalam mempengaruhi niat konsumen muslim dalam membeli obat halal. Dengan fokus penelitiannya itu terdapat pada wilayah Jabodetabek. Penelitian ini melibatkan total 150 responden
dengan menggunakan metode tadi, itu partial least square structural equation. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap produk halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pembelian obat halal. Selain itu, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan juga terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi niat pembelian obat halal. Namun, perlu diketahui bahwa sikap pada variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap niat pembelian obat halal. Hasil ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan obat bersertifikat halal yang mempengaruhi sikap individu dalam proses pengambilan keputusan. Baik, perlu diketahui kenapa peneliti itu dia mengambil penelitian di wilayah Jabodetabek. Itu dikarenakan di Jabodetabek itu ada sekitar 50% produsen farmasi yang bersertifikat halal. Kemudian ada sekitar 15% populasi muslim yang tinggal di wilayah Jabodetabek ini, sehingga peneliti mengambil sampel di wilayah Jabodetabek. Kemudian obat yang belum bersertifikat halal di Indonesia ini itu ada sekitar 16.000 produk, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu pemerintah itu telah mengambil langkah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Tujuan penelitian ini itu ada yang pertama untuk menganalisis pengaruh halal awareness terhadap niat membeli obat halal. Kemudian yang kedua menguji pengaruh attitude. Attitude ini adalah sikap seseorang dalam membeli obat halal. Kemudian subjective norm itu adalah sikap atau pengaruh dari orang luar, itu terpengaruh seperti dipengaruhi oleh teman, ustadz, keluarga, dan sebagainya. Kemudian perceived before, yaitu adalah kemampuan dirinya untuk mampu tidakkah dia dalam membeli obat halal itu. Kemudian yang ketiga, itu mengkaji perilaku konsumen muslim terhadap obat OTC dan restricted OTC. Ya, obat OTC ini adalah obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Kemudian obat ini itu dijual di apotek maupun di toko obat, bahkan warung kecil juga. Kemudian ada juga obat OTC juga, dia obat bebas yang terbatas. Nah, ini meskipun bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi juga harus ada aturan, jadi dia tidak sembarang dalam dikonsumsi ya. Jadi tidak sembarangan dibeli. Kemudian bentuk data dalam jurnal kali ini itu yang pertama itu adalah data kuantitatif survei ya, menggunakan variabel tadi. Kemudian skala Likert-nya ada 6 poin. Yang insya Allah akan dijelaskan pada tabel-tabel di bawahnya. Kemudian ketiga, jumlah responden yang didapati pada wilayah Jabodetabek itu ada sekitar 150 orang. Pada tabel berikut ini, tabel responden yang berjumlah 150 orang itu. Ya. Di sini ada gender. Itu terdapat 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebentar. Ya, male, laki-laki, kemudian ada perempuan di sini, female. Itu dengan jumlah orang ada 64 orang. Kemudian perempuan di sini ada sekitar 86 orang. Sehingga di sini dapat dilihat bahwasanya kebanyakan dari peminat pembeli dalam gender ini itu kebanyakan dari pihak perempuan. Ada sekitar 57% dengan jumlah orang 86.
Kemudian X atau grup kelompok usia. Di sini ada umur dari umur 18 sampai 23 tahun itu ada 53 orang. Kemudian umur 24 sampai 39 itu ada 51 orang. Kemudian 40 sampai 55 itu ada 41 orang dan seterusnya. Dan yang paling tinggi umurnya itu lebih dari 60, itu umurnya lebih dari 60 itu ada sekitar 2 orang. Nah, di sini mayoritas responden ini berada di usia yang begitu produktif, yaitu ada sekitar 9 tahun. Artinya hasil penelitian ini banyak mempresentasikan generasi yang muda dan dewasa, dan mereka semua itu aktif. Kemudian berikutnya occupation, pekerjaan. Nah, di sini ada teacher, ada guru, kemudian ada mahasiswa, ada karyawan swasta, ya, dan seterusnya. Nah, di sini guru di sini ada 13 orang, kemudian mahasiswanya ada 47 orang, karyawan swasta ada 26 orang, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini kalau kita lihat, bahasanya responden ini didominasi oleh mahasiswa. Ya, mahasiswa. Itu dengan jumlah yang begitu banyak, ada di angka 47. Kemudian di bagian pekerja swasta, pekerja swasta, Ustadz, dan tolong juga di ini ahli gigit, Ustadz, tenaga kesehatan. Ustadz Adi coba langsung ke ini hasil aja dulu. Hasil itu nanti cukup detail, nanti teman-teman bisa baca, tapi yang penting ya hasilnya dulu. Kita diskusikan hasilnya. Hasil ya, Yes. hasil dulu. Nah, Banyak ini hasil sama pendapat itu boleh. Nah, oke. Hasil penting itu hasil. dari hasil penelitian ini, itu peneliti mendapatkan yang pertama adalah halal awareness itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian obat halal, yaitu dengan variabel X1 tadi. Itu menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran mereka terhadap halal ini. Berkaitan dengan judul kita kali ini, yaitu halal awareness. Nah, itulah variabelnya. Jadi variabel yang paling tinggi di sini adalah X1 atau tingkat keinginan mereka dalam kesadaran untuk membeli obat itu terhadap niat pembelian ada pada variabel X1. Kemudian yang kedua, signifikan, artinya pengaruh sosial seperti keluarga, ustadz, teman, dan influencer dan lain sebagainya itu mempengaruhi keputusan seseorang individu dalam membeli obat halal. Kemudian yang ketiga adalah perceived before atau variabel X3 tadi, kalau kita lihat di tabel di atas. Itu berpengaruh signifikan juga, menunjukkan bahwa kemudahan akses dan ketersediaan obat halal ini itu kemampuan mereka dalam membeli itu meningkatkan niat pembelian mereka. Kemudian yang keempat, attitude atau X1 tadi ya. Ya, X1 tadi itu tidak berpengaruh signifikan. Sehingga mengindikasikan bahwa sikap positif saja tidak cukup tanpa dukungan faktor lain seperti ketersediaan produk. Kemudian model penelitian di sini memiliki R2 dengan angka 0,591, artinya sekitar 59% variasi niat pembelian itu dapat dijelaskan dalam variabel dalam model di atas. Kemudian nilai prediktif reference Q2 itu lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Kemudian effect size F2 ini menunjukkan pengaruh variabel berada pada kategori kecil hingga sedang, dengan halal awareness tadi sebagai salah satu yang paling kuat. Kemudian tidak ditemukan masalah multikulinaritas atau
itu VIV itu lebih kecil daripada batas yang sudah ditentukan, sehingga model di sini dinilai valid secara statistik. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi rendahnya peran attitude adalah keterbatasan ketersediaan obat halal yang tersebar di pasaran. Kemudian yang terakhir yaitu keseluruhan faktor eksternal dan sosial dan lainnya itu lebih dominan dibandingkan atau X1 tadi dalam mempengaruhi niat pembelian. Kemudian kita masuk pada Roy, pendapat atau inspirasi dari artikel ini. Kesadaran halal atau wa'yul halal itu memiliki peran yang lebih kuat dibandingkan sekedar sikap pribadi dalam mempengaruhi keputusan konsumsi. Kemudian yang kedua, faktor sosial seperti keluarga, ustadz, terbukti sangat dominan dalam membentuk perilaku konsumen muslim. Kemudian ketidaksignifikan variabel attitude tadi, X1 tadi, mengisahkan bahwa masalah utama bukan pada niat atau sikap individu, tapi pada ketersediaan dan akses produk halal di pasar tadi, atau pada variabel X4. Ya. Kemudian keempat, hal ini memberikan pelajaran penting dalam fikih muamalah. Al-qudrah wal sita'ah tu'athiru fi tatbiqil amalil ahkam syari'iyah. Yaitu kemampuan dan ketersediaan sangat mempengaruhi implementasi hukum syariah. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan nilai normatif, itu keinginan halal dan realistis praktis terhadap ketersediaan produk. Kemudian yang keenam, dari sisi ekonomi Islam, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan industri halal, terutama farmasi, kedokteran, dukungan regulasi, serta peningkatan suplai produk halal. Kemudian inspirasi dalam konsumsi obat. Nah, analisis rantai pasok supply chain halal farmasi ini studi perbandingan antar wilayah atau negara, itu religiosity dan trust, kepercayaan. Kemudian penelitian terkait hukum penggunaan obat non halal dan kondisi darurat pada konsep darurah dan hajat dalam konsumsi medis. Kemudian kita memasuki pada deskriptif metode penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 150 responden muslim di wilayah Jabodetabek dengan pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert 6 poin pada variabel tabel yang pertama tadi yang Anda jelaskan, yang disebarkan secara online dan offline menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling itu adalah cara peneliti itu memberikan memberikan seperti melempar bola, artinya dia menganalisis pada satu individu, kemudian individu ini merekomendasikan pada teman-teman lainnya. Oke, Tayyip, Iya, seperti itu. Mungkin Yakfi, ini terkait artikel mikro ya. Hunaka bahas an wa'yil halal ya. Makul tamanya al-wa'yu halal. Kadalika indi ra'yin fi bahas lakin lam aro fi dalikal amal wa kadalika lam masalan nahnu indana ra'yan fi bahas an muqaranah al-wa'yil halal baina sirai at-ta'am wa al-dawa misalnya. Jadi perbedaan kesadaran halal dalam membeli obat-obatan dan makanan, apakah berbeda atau tidak? Nah, mungkin kita menduganya
secara mungkin nazun fi awal anna al-wa'i halal fi al-to'am wa aksar atau mungkin a'lamin min al-wa'i halal fi syira'i al-dawa min mungkin. Lakin ada nahnu nahtaj ila al-bayanat. Jadi kita butuh data untuk kita formulasikan, kita ambil data dan mungkin kita nanti kalau masalah statistik teman-teman bisa minta bantuan yang bisa pakai statistik. Tapi dengan temuan itu kita membuktikan ternyata misalnya dugaan kita disupport oleh data bahwasanya kesadaran halal dari masyarakat Muslim Indonesia untuk membeli makanan itu lebih tinggi dibandingkan obat. Nah, misalnya, tapi harus begini. Makanya kalau obat, Iya. saya maunya sembuh. Halal enggak? Sembuh dulu. Ya walaupun memang hal ada diperbolehkan ya laulam yujad hunaka dawaun halal wa ida karena fil ittiror ya minal mungkin gitu ya. Memang ada itu juga salah satu dasarnya. Tapi kita coba dulu. Ya, itu contoh itu ide riset. Jadi apa namanya lebih terkonfirmasi dengan bayanat tadi. Nah, itu contoh. Kemudian juga kesadaran al-wa'i al-akhor gitu ya, kesadaran halal, wa'yu satrul aurah, kesadaran. Jadi kesadaran ini sangat menarik sih. Menurut saya, ini juga penting kalau kita juga mau mengubah organisasi kita. Ini contoh nih ya. Eh, misalnya al-wa'yu li huduri sholatil jamaah misalnya. Nah, misalnya itu kan ini kesadaran juga kan. Ada sudah waktu sholat jamaah tapi mungkin ya udur, tapi mungkin kesadaran itu yang menurut saya memang mengukurnya itu butuh waktu dan juga butuh data gitu ya. Tapi kesadaran itu bisa diwujudkan, disadarkan. Ya, menurut saya kesadaran itu memang PR sih. Daripada kita memaksakan memang yang paling strategis itu membangun kesadaran dan itu bisa kita ciptakan ya kesadaran sholat jamaah, kesadaran misalnya menghafal Quran, ya, mungkin karena kesadarannya belum terbangun gitu ya, atau hal-hal lain yang mungkin bisa kita ciptakan di situ. Baik, syukron Ustadz Adi atas artnya. Mu- eh, mungkin hunaka akhor sayurid fi liqa'ina al-yaum. أنا Apa أستاذ إن namanya? شاء الله أستاذ. Oke, tafadhol Ustadz Abdi, tafadhol, tafadhol, tafadhol. Nanti kalau misalnya dalam dua pertemuan terakhir belum laul masalan labaksa antursil al amada atas jil ya. Jadi dikirim ke rekaman boleh. Intinya menyampaikan artikel yang dipilih itulah tugas UTS dan tugas UAS. Ya, tafadhol ya Ustadz Abdi. Ya, oh Ustadz, hal jais nurid bil lugha Arabiyyah jais. Ya, ana la ukalif bil lugha al Indonesia, lakin lau masalan yas'ubu alaikum bi'art antorik lugha Arabiyyah fa la ba'sa bil lugha al Indonesia. Karena ada hadihil madah minasob kadalik. Jadi eh ana mbak fatastu menjadi al-maqalat an nazriyatil iktisadil kulli bil lugha al arabiyyah lakin ma wajadtuhu ma wajadtuha limada uh, wajadtu maqalatan bil lugha arabiyyah lakin la tatakallam an nazriyatil iktisadil kulli yumkin tatakallam anil uqudil tijariyah ya aqdul murabahah wa ghairuhu lakin eh, di anna darsana huwa nazdatul iktisad wa hada yakrubu ila arqam wa kadalika numroh ya. Tafadhal Ustaz Abdi lakin asasa lam takunu yumkin proses ya masih proses.
atau apa mungkin size-nya besar. Ya kita tunggu. Lakin lah Bapak, lah bahasa Ustaz Abdi, lau masalan asyasalam yakunu mangzuran, lakin yumkin as-saut, lah bahasa tabda fil awal. Insyaallah saufatis fi maqalah alladhi ikhtartah. Tafadhal ya Ustaz Abdi. Mewujud? Loh, apa terputus ya? Oh ya, mungkin tadi ada, tapi siap. Oh, terputus Ustaz Abdi. Ini al saud lam yatasil ma'ana. Yumkin nuqaddim tafadhal asyasa fi proses. Jadi ini Naam, Ustaz. mangdur alan. Tafadhal. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini jurnal yang Ana pilih berjudul Impact of COVID-19 on Islamic and Conventional Stock in Indonesia, Wavelet Based Study, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap saham syariah dan konvensional di Indonesia. Studi berbasis wavelet. Baik. Adapun alat analisis dan gambaran ringkas model penelitian, studi ini menggunakan pendekatan metodologi continuous wavelet coherence untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam dimensi waktu dan frekuensi secara simultan. Model penelitian ini dirancang sebagai model bivariat yang dibangun di atas transformasi wavelet kontinu sehingga memungkinkan peneliti melihat lokalisasi skala data dengan lebih fleksibel. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan model Eggard untuk menangkap fenomena volatilitas di pasar modal selama periode krisis kesehatan global tersebut berlangsung. Kemudian abstraknya, literatur terbaru menunjukkan bahwa COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap pasar saham secara global. Makalah ini menyelidiki reaksi pasar saham Indonesia terhadap COVID-19 dengan menerapkan metodologi koherensi wavelet kontinu terhadap data kematian harian terkait COVID-19 secara indeks saham konvensional dan syariah di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak negatif pada imbal hasil kedua indeks dan meningkatkan volatilitas mereka. Secara khusus, indeks saham syariah ditemukan lebih volatil dibandingkan indeks saham konvensional selama periode merebaknya wabah COVID-19. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan utama untuk menguji bagaimana pasar saham Indonesia bereaksi terhadap guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Secara lebih spesifik, para peneliti ingin mengetahui apakah dampak jumlah kematian akibat COVID-19 memiliki perbedaan pengaruh yang nyata antara saham konvensional dan saham syariah. Selain itu, studi ini berupaya mengisi kosongan literatur mengenai dampak finansial pandemi pada ekonomi negara berkembang serta membandingkan ketahanan instrumen ekuitas berbasis syariah terhadap krisis global. Adapun data yang digunakan atau bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret waktu harian. Data tersebut mencakup jumlah kematian harian akibat COVID-19 serta imbal hasil harian dari indeks saham yang diteliti. Total observasi yang digunakan berjumlah 222 titik data yang mencakup periode krusial selama tahun pertama pandemi. Adapun sumber data statistik mengenai kematian akibat COVID-19 diperoleh dari laman orwatdindata.org. Sementara itu dalam imbal hasil Indeks Jakarta Islamic Index atau JAKIS dan Indeks Harga Saham Gabungan atau JCI diambil dari situs investing.com. Seluruh data mencakup rentang waktu mulai dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 30 November 2020. Hasil penelitian yang pertama, COVID-19 terbukti berpengaruh negatif terhadap return saham, baik saham syariah Jakarta Islamic Index maupun saham konvensional Jakarta Composite Index. Yang kedua, COVID-19 juga menyebabkan peningkatan volatilitas
atau fluktuasi pada kedua jenis saham tersebut. Yang ketiga, saham syariah memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan saham konvensional selama periode pandemi COVID-19. Yang keempat, pada fase awal epidemi, baik saham syariah maupun konvensional mengalami return negatif akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh COVID-19. Yang kelima, pada fase pandemi selanjutnya, pasar saham mulai menunjukkan pemulihan dengan return positif meskipun volatilitas tetap tinggi. Yang keenam, return saham cenderung menurun dari fase awal hingga sebelum adanya stimulus ekonomi, kemudian meningkat kembali setelah kebijakan stimulus diumumkan. Yang ketujuh, terdapat hubungan co-movement negatif antara jumlah kematian COVID-19 dan return saham. Artinya semakin tinggi angka kematian, semakin rendah return saham. Yang kedelapan, sebaliknya, terdapat hubungan positif antara COVID-19 dan volatilitas saham yang menunjukkan bahwa peningkatan kasus atau kematian meningkatkan ketidakstabilan pasar. Yang kesembilan, pola pergerakan saham syariah dan konvensional cenderung mirip, namun tingkat stabilitasnya berbeda. Yang kesepuluh, hasil penelitian ini konsisten, robust, meskipun menggunakan indikator lain seperti jumlah infeksi COVID-19, tidak hanya kematian. Yang ke-11, reaksi pasar saham dipengaruhi oleh perilaku investor, khususnya overreaction dan ketidakpastian informasi selama krisis. Pendapat atau inspirasi dari artikel ini, yang pertama, artikel ini menunjukkan bahwa pasar saham sangat sensitif terhadap krisis global, seperti COVID-19, terutama karena faktor ketidakpastian. Yang kedua, temuan bahwa saham syariah lebih volatil dari saham konvensional cukup menarik, karena secara teori saham, syariah dianggap lebih stabil, namun realitanya tidaklah selalu demikian. Yang ketiga, penelitian ini menegaskan pentingnya perilaku investor, overreaction and panic, dalam mempengaruhi pasar, bukan hanya faktor ekonomi fundamental. Yang keempat, penggunaan metode Wavelet Coherence menjadi keunggulan karena mampu melihat hubungan variabel dalam dimensi waktu dan frekuensi secara lebih mendalam. Artikel ini yang kelima, menginspirasi untuk mengkaji pasar saham dari perspektif makosid syariah, misalnya, apakah volatilitas tinggi bertentangan dengan prinsip stabilitas ekonomi Islam. Yang keenam, perlu dilakukan penelitian kelanjutan tentang ketahanan, resilience, saham syariah dalam berbagai jenis krisis, tidak hanya pandemi. Ya, baik. Syukran Baik. Ustadz Abdi, ini menarik terkait saham. Kalau tadi Ustadz Saida kan terkait dengan Ustadz Saida kan terkait dengan perbankan ya. Kalau ini saham ya. Karakternya sedikit berbeda. Kalau saham itu kan lebih umum ya. Kalau Ustadz Abdi sendiri pernah punya saham syariah? Atau Nggak punya, Set. oh, udah saya bertanya udah punya apa belum? Pernah punya apa belum? Belum punya, Set. Belum, Ustaz. Kalau Ustadz ini yang tadi yang presentasi Ustadz Abdi kan? Kalau Ustadz Abdi Eh, belum, Chef. belum, oke. Nah, ini jadi ini apa namanya kita kalau ini saran saya mencoba nggak apa-apa. Jadi eh kalau kita tidak tahu itu misalnya ya hanya teori dan membaca itu akan kurang dibandingkan kalau seandainya praktek gitu ya. Jadi ya sini. Jadi tolong. Jadi misalnya kita belajar tentang bank syariah kita punya sesuatu di bank syariah. Kalau kita belajar koperasi syariah kita coba bermuamalah dengan koperasi syariah. Jadi ilmu kita itu akhirnya laisa fi sutur lakin sudah fil amal itu ya ala ilmu bila amalin kasajari bila jadi ini saya harapkan karena syariah ini kalau hanya didiskusikan saja saya sering ini kemarin saya juga habis paper ya satu paper kita reject itu menarik karena tatarannya itu justru mundur jadi waktu itu sebenarnya menarik itu paper pernah kita tolak karena tidak menyebutkan sumber datanya dengan baik. Dia datang lagi dengan menyebutkan sumber data. Dia mengambil pendapatnya si Tantowi dan juga Kahtoni terkait dengan haramnya bunga bank. Ya, jadi kalau yang Tantowi itu lebih moderat, merasa bahwasanya bunga bank konvensional tuh mungkin tidak layak diharamkan, tapi beda dengan Kahtoni. Nah, waktu itu ya sempat lebih bagus sih, tapi kemudian akhirnya saya tolak.
Kenapa? Karena dalam kesimpulannya itu menyebutkan bahwasanya dinamika pengharaman bunga bank itu ada gitu ya. Maksudnya ini dan lain sebagainya. Cuma menurut saya kenapa kita nggak jadi salah satunya ya alasan kemudian tidak menerima artikel itu karena ini seperti membawa kita mundur, berdebat lagi, berdebat terkait dengan bunga bank haram apa enggak gitu. Padahal sudah ada fatwa MUI, sudah ada fatwa. Intinya kita sudah mulai ada apa namanya jalan keluar dari riba gitu untuk membuat bank syariah dengan segala kekurangannya saat ini. Tapi kita kayak diseret, ah enggak ah bang sama aja itu bunga bank kayaknya juga enggak haram kan kita sering tuh diseret-seret itu ya. Ustadz-ustadz juga suruh mengkaji itu, kiai-kiai juga masih ditanya lagi tentang bunga bank konvensional. Menurut saya itu jadi kemunduran gitu ya. Terus kemudian kalau gitu dikritik bank syariah juga nggak jauh beda dengan ini, bla 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 gitu ya. Ya, cuma dia versi lebih sempurna. Memang masih ada ketidaksempurnaan, tapi itulah PR kita. Makanya kita harus terjun. Kita harus praktek. Sama saham syariah juga banyak sebenarnya kekurangannya. Tapi kalau kita nggak semakin tahu prakteknya ya semakin jauh gitu ya. Nah, tadi dikatakan ini menarik ya. Tadi memang mungkin saya punya sedikit alasan juga kalau tadi disebutkan di studinya ya, bahwasanya katanya saham syariah itu untuk COVID-19 justru maka volatil gitu ya. Tapi saya juga punya argumen untuk menguatkan. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini kan berdampak pada sektor real. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu sangat sektor real. Beda dengan ekonomi konvensional yang kadang dia pakai hanya apa namanya kalau di dunia saham itu ada yang namanya eh apa ya margin, margin call, kemudian ada swap dan lain sebagainya yang belum ada. Jadi baru pesanan ada misalnya ya pesanan mobil 100 biji harga sekian itu dijual Pak. Padahal pesanannya belum jadi. Jadi semakin jauh dari sektor real. Itu yang terjadi di konvensional. Ya, makanya ketika justru bertampak karena volatil karena memang sesungguhnya saham syariah atau hal-hal yang berkaitan dengan syariah itu sangat dekat dengan sektor real, maka sangat terdampak. Ya, apa namanya? Tapi saya yakin mereka punya ketahanan yang lebih bagus dan cepat comeback. Apa ya comeback itu cepat kembali lagi. Ya, karena fundamentalnya kuat, biasanya karena utangnya nggak banyak. Kemudian mereka tuh sektor real. Kalau sektor real kena, memang kena. Lah gimana lagi kan kita sektor real. Beda kalau sektor nggak tahu tuh. Itu malah lebih ya ada mungkin kan dulu. Oh ya, teman-teman mungkin ingat di COVID itu ada banyak fenomena yang investasi bodong yang terkenal. Contoh Binomo ya. Apa namanya Indraken. Itu lahir-lahir di dunia COVID loh. Yang Trading, mengajak Ustaz, trading. ah, trading gitu. Yang intinya kita nggak usah susah-susah lah cari duit. Begini aja. Sektor realnya mana? Nah, ini juga menurut saya jangan apalagi proses syariah yang justru menjauhkan dari sektor real, menjauhkan dari masyarakat, menjauhkan dari amalan yang nyata gitu kan. Makanya saya dulu gak tertarik. Hampir kemarin juga saya pernah nge-review satu artikel terkait blockchain nih itu ya. Itu nggak kripto orang dunia asli kita aja masih banyak kekurangan ngirim bikin apa dunia digital dulu jadi kayak apa namanya nggak bisa jadi PR Allah untuk memakmurkan bumi ini udah nyata nggak bisa dipindah ke dunia digital ya memang ada itu kemudahan-kemudahan tapi nggak bisa memindahkan ini ya jadi kripto itu akhirnya saya waktu itu saya jelaskan tolak karena apa namanya dan saya melihat yang ditanya itu mungkin ahli fikih tapi tidak tahu apa itu kripto ya, terkait dengan basisnya, caranya, sehingga kemudian menganggap itu sah-sah saja, padahal itu bisa membuat orang apa namanya kerugian dan lain sebagainya lah ya, ketidakpastian yang sangat tinggi. Sehingga apa namanya, menurut saya itu bukan Islam juga. Islam pro sektor real.
yang nyata-nyata aja lah, nyangkul deh, ada sawah, ya. Pokoknya kalau terlalu apa Nyawit Ustadz, nyawit. nyawit gitu lah, itu sektor real itu lebih apa namanya. Dan sekarang lebih ini ya, misalnya contoh, sekarang kan lagi kena dengan digital sekalipun ya, misalnya Singapura. Kenapa? Karena nggak punya sektor real. Dia itu cuma lokasi kecil, orang ke situ jasa jual beli. Bahkan yang kemarin ketahuan apa namanya, yang akhirnya ketahuan ya, terkait dengan korupsi apa Pertamina itu, seharus jadi minyaknya dari kita dijual ke Singapura, kita beli dari Singapura. Ini kan, aduh, jadi orang Indonesia nih ya, ya moga-moga tambah pinter lah. Jadi istilahnya kayak, lah kita ngapain ya beli dari Singapura, toh itu minyak-minyak kita gitu. Atau istilahnya tuh harus masuk Singapura dulu baru kita beli. Ya kan kita ngasih macam-macam. Jadi apa nama, ya, apa namanya, ya macam itulah ya. Itu jadi kita cukup di sebenarnya moga-moga di dalam krisis perperangan ini kita masih survive dan cukup baik karena punya sektor real yang cukup luas, banyak lahan yang belum digarap, banyak potensi yang belum di kita kerjakan ya. Tapi menurut saya Indonesia sangat punya peluang ya. Apa yang kalau Cina itu bisa sedemikian rupa, saya kira Indonesia juga harusnya nggak kalah ya. Apa namanya, orang pintar juga banyak. Saya contoh misalnya satu ini ya, saya sering pakai itu lampu CCTV Bardi, itu made in Indonesia ternyata. Ya, Bardi, Bardi dan lain sebagainya itu menurut saya mulai ada lah produk-produk yang masuk ke teknologi tapi juga go internasional. Baik, mungkin itu saja. Apakah ada presenter lain? Kalau sudah kita cukupkan dulu ya. Mungkin tadi saya apa namanya summary dulu terkait apa namanya tadi apa namanya kita apa namanya tadi Ustadz siapa Ustazah Saidah, apa namanya Adi Akid, Ustadz sama Ustadz namanya Ustadz Abdi ya, Ustadz Abdi, Ustadz Adi Akid sama Ustazah Saidah. Insya Allah di minggu depan moga-moga semakin banyak. Nanti kalaupun tidak sempat, karena kita tinggal 2 kali pertemuan ya, al-baqi lana faqat liqa'an, lau masalam lam yatamakkan lana waqat fa alaikum liman lam yurid fa yursil mada atas jil kama arsalali apa Ustadz Muhammad Abdullah Ar-Raghihi wa arsalani YouTube fi bayan an au fi art an maqala al maqalah ya alati ihtaroh ihtaroha Ustadz Muhammad Abdullah Ar-Raghi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita laksanakan malam ini. Oh, Atadir. Oh ya, tadi ini Ustazah Saidah melanjutkan yang lain. Insyaallah sanaltaqi bikum fi liqa'ina al-qadim atali ya. Al-baqi lana liqa'an nas'alullaha an yanfa'ana bi hadal ilm wa kadaka fi hadal lail insyaallah wa askurukum ala istimaikum wa khudurikum nakhtimu liqa'ana biqiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ya, khairan. iya, baik. Assalamualaikum ya dokter. Ya, Bismillah Ila liqa ya dokter. insyaallah.